Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang ini, siang menuju sore ya, kita bisa berjumpa kembali dalam satu tayangan melanjutkan materi perkuliahan kita dalam rangka penyelesaian proses belajar mengajar selama satu semester ini. Tayangan kita kali ini masuk ke chapter 3 ya. Chapter 3 itu dari aspek sistematika RPS ya. Dari aspek sistematika RPS itu chapter 3. Dari aspek substansi kita kan sudah menembus ya beberapa chapter ke depan dan mengulang beberapa chapter ke belakang ya. Termasuk chapter-chapter yang pernah kita terima baik dari mata kuliah ini ataupun dari mata kuliah prasyaratnya, prerequisite-nya, ekonomi mikro, ekonomi makro, dan sore ini atau ya kali ini kita juga akan beberapa slide akan melihat kembali apa yang sudah kita peroleh itu baik di semester sebelumnya atau di jenjang sebelumnya. Chapter 3 ini membicarakan tentang lingkungan pemasaran ya. Jadi bagaimana kita, posisi kita kan adalah pemasar ya. Posisi kita adalah marketer yang sedang berada di satu company, di satu firm, di satu corporate. Bagaimana kita bisa menganalisis lingkungan pasar kita. Nah, ya topik outline-nya kurang lebih seperti inilah ya. Topik outline-nya kurang lebih seperti ini. Kita akan melihat lingkungan mikro perusahaan, kemudian lingkungan makro, kemudian lingkungan demografis ya. Jadi lingkungan demografis, the demographic marketing environment ya. Jadi bagaimana unsur demografis bisa berpengaruh terhadap proses pemasaran atau terhadap pemasaran secara keseluruhan, terhadap company secara keseluruhan di mana kita berada di dalamnya. Berikutnya adalah lingkungan ekonomi ya. Jadi perekonomian yang ada di satu wilayah, di satu negara ya, tempat di mana company kita atau perusahaan kita berada, itu bagaimana bisa mempengaruhi ya secara khusus bagi pemasaran, tempat di mana kita berada, unit di mana kita berada, atau kepada company kita, tempat unit pemasaran tersebut berada. Berikutnya adalah lingkungan sumber daya alam, natural environment ya. Bagaimana sumber daya alam. Nah sekarang apalagi mumpung saya ingat ya, saudara silakan nonton film The Age of Stupid ya. Jadi dalam film itu di YouTube ada itunya ya ada trailernya, bahkan ada yang sempat ada yang fullnya itu. Jadi kalau nanti fullnya tidak saudara temukan linknya, nanti saya kasih karena harus masuk dulu ke link lain baru dapat. Dan subtitlenya saya lupa, subtitlenya Belanda itu. Tapi ya kosakata bahasa Inggris yang digunakan ya, frasa-frasa, kalimat-kalimat yang ada dalam film itu relatif mudah dipahami lah, relatif mudah dipahami ya. Jadi bagaimana kita berada, jadi film itu seolah-olah menyindir kita ya, kita yang hidup masa sekarang ini kemudian tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan, ya seolah-olah kita ini stupid. ya bukan seolah-olah lah, mungkin kita stupid dengan sadar atau tidak sadar ya, kita ini stupid gitu ya, melihat behavior kita, melihat perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya lingkungan teknologi ya, the technological environment, bagaimana perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini berkembang dan mempengaruhi pasar ya. Jadi ya kita sempat ingat ada satu hadis, ada satu riwayat lah ya, riwayat hadis yang menyatakan bahwa di antara tanda kiamat itu kan pasar-pasar menjadi dekat. Jangan-jangan ya pasarnya sih mungkin dekat dalam pengertian ya dalam pengertian jarak kan kita tidak usah pergi ke pasar sekarang ya, cukup pakai aplikasi gitu. Apakah itu juga merupakan tanda kiamat atau bukan ya, mari kita diskusikan bersama. Tentu saja tidak harus online lah ya, yang begitu itu tidak harus online dulu ya.
andai pun harus di-online-kan ya nanti kita cari kesepakatan dulu lah ya. Karena itu sensitif ya, sensitif, isunya sensitif. Berikutnya adalah political and social environment, ya, lingkungan politik dan lingkungan sosial. Kemudian cultural environment, bagaimana lingkungan budaya juga mempengaruhi, dan yang terakhir adalah responding to the marketing environment, ya. Bagaimana respon, ya, setelah kita mengetahui ada sekian ini ya, sekian lingkungan itu, mulai dari ini yang jadi di sini mikro ya, mikro ini kan kita berada di dalam dan lingkungannya berada di dalam, ya, out of marketing unit, ya, tempat di mana kita berada itu, ya. Oke, jadi mulai dari yang sangat mikro, sangat dekat dengan diri kita, dengan posisi kita masing-masing sebagai kita sebagai marketer, sampai kemudian pada aspek kultural, tempat di mana kita hidup sebagai anggota masyarakat dari satu sistem budaya tertentu, ya. Jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin, ya. Chapter 3 ini garis besarnya adalah seperti itu, disediakan oleh Kotler dan Armstrong, dan kita coba akan hubungkan. Nanti di beberapa slide mungkin ada beberapa poin yang menabrak budaya kita, ya, seperti lesbian, itu ada lesbian. Jadi ternyata lesbian menjadi pasar tersendiri, ya, menjadi segmen tersendiri, ya. Kemudian ya mari kita lihatlah, ya. Baik. Oke. Nah, ini pengertian lingkungan the marketing environment itu pengertiannya adalah seperti ini. Gimana nih, harus saya terjemahkan atau tidak? Ya. Oke. The marketing environment includes the actors and forces outside marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship with customer. Jadi ya, gimana terjemahkan, jangan. Jadi ya termasuk di dalamnya adalah para pelaku, ya, dan faktor-faktor yang mendorong itu, ya, faktor-faktor yang mendorong yang memiliki kekuatan tertentu di luar di luar unit pemasaran kita, di luar unit tempat di mana kita, di luar unit pemasaran tempat kita berada itu. Oke, seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah pengaruh atau yang mempengaruhi kemampuannya, pengaruh terhadap kemampuan manajemen pemasaran itu, ya, untuk membangun dan memelihara hubungan yang ya asumsikan saja yang sudah sukses itu. Selama ini kita sudah sukses, yang sudah diraih selama ini, ya, kesuksesan yang sudah diraih selama ini, ya, kira-kira gitulah itunya, ya, terjemahan bebasnya. Dengan siapa? Dengan customer kita, dengan pelanggan kita. Kan ketika kita tetap establish berada di unit tempat kita berada sekarang, asumsinya seperti itu tingkat kesuksesan tertentu sudah kita raih. Nah, bagaimana kemudian chapter 3 ini memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran. Lagi-lagi, ya, ya tadi di kelas sebelah ulumul hadis, di kelas sebelah ulumul hadis kan tadi, ya, ya induktif, pemasaran juga induktif, gitu ya. Jadi ada sisi yang bisa secara dari aspek metodologi bisa kita saling meminjam, ya, bisa kita saling tukar, ya, konsep-konsepnya. Lagi-lagi saya menggunakan istilah interchangeable itu, antar satu konsep yang digunakan di ilmu A kemudian digunakan lagi di ilmu B dengan konteksnya masing-masing. Lagi-lagi, ya, konteksnya masing-masing tentu saja ada beberapa hal yang sama, ada beberapa hal yang tentu saja berbeda. Oke. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke micro environment, ya, lingkungan mikro bahasa Indonesia lah, ya.
Bahasa Inggrisnya kan bacanya micro itu. Suka ketukar-tukar itu micro, mikro. Ya. Kadang-kadang kita bacanya juga mikro juga di situ. Oke, enggak apa-apa. Nah, terdiri dari para pelaku yang terkait dengan perusahaan. Nah, ini ya, consists of the actors close to the company that affects its ability to serve its customer, the company, suppliers, marketing intermediaries, kemudian customer market, competitor, and public. Nah, itu ya. Jadi terdiri dari para pelaku yang berdekatan, yang dekat, yang yang ya boleh jadi berhubungan langsung lah ya dengan perusahaan yang mempengaruhi ability itu bukan sikap ya, ability itu jadi tidak hanya terjemahannya kemampuan, maksud saya tidak hanya sekedar kemampuan dalam pengertian bahasa ya, yang selama ini sudah dicapai. Jadi seluruh tindakan yang selama ini sudah dicapai sampai pada batas tertentu kita memiliki poin atau nilai kinerja itu. Nah, itu. Dalam bentuk apa? To serve customer, ya, melayani pelanggan, kemudian melayani perusahaan sendiri. Ya kan unit kita itu kan melayani perusahaan, agar perusahaan berkinerja baik kita layani. Kita berada di unit marketing, ya, maka kita melayani perusahaan itu. Makanya tadi saya katakan internal itu. Kemudian siapa? Berikutnya pemasok, supplier, ya, kan saudara. Makanya dalam marketing di awal ya saya selalu mengatakan win-win solution itu. Ya kita win, siapapun yang berhubungan dengan kita juga harus win, ya, tidak boleh win loss itu ya. Jadi pemasok juga harus sejahtera, ingat di awal ya. Jadi marketing is about welfare. Itu ya. Itu. Kemudian perantara ya, marketing intermediary itu perantara. Kemudian pelanggan, pasar pelanggan. Berikutnya adalah pesaing, nah itu ya. Jadi pesaing juga itu masuk sebagai lingkungan mikro itu, ya. Bagaimana kita membangun kemitraan dengan pelanggan, nah itu menjadi strategi tersendiri dalam marketing. Dan terakhir adalah publik itu sendiri, masyarakat umum. Masyarakat umum dekat dengan marketing, iya, kan urusannya transaksi. Tanpa transaksi, meskipun di awal-awal saya selalu mengatakan marketing is not just selling, ya, tapi tanpa selling kita tidak bisa meng-create value. Tetap ada di wilayah selling, tetapi selling is marketing is not just selling gitu ya. Tidak hanya sekedar menjual, tapi bagaimana membangun. Setelah menjual kemudian customer kita hilang atau pergi ke kompetitor, nah itu kan orang Bandung bilang celaka 12 itu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, saudara, slide ini memberikan gambaran kepada kita. Nah, ini dikontraskan ya. Kita ada di sini. Sementara di sini adalah customer. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita di sini adalah customer. Nah, oke. Kalau fokus on customer atau begini, gambar ini menunjukkan bahwa memang fokus kita itu adalah customer. Tetapi siapapun yang berada di sini, ini bisa menjadi customer. Anggap saja ini, ya, supplier itu bukan dianggap, memang dalam kenyataannya mereka customer kita, pemasok kita. Jadi kalau posisi alur, kita ini customer supplier, tapi ketika supplier selalu memperhatikan kita, selalu menyediakan kita kebutuhan-kebutuhan kita dan seterusnya itu, maka itu adalah customer di hulu. Nah itu ya, jadi iya gitu ya, kita membeli dengan harga yang fair ya, itu seperti itu, membeli dari customer kita, dari supplier kita kan, itu seperti itu. Ya, jadi apapun yang berada close to the company atau close to the
unit tempat di mana kita berada itu di sini disebutnya sebagai micro environment ya. Nah, pelaku-pelakunya adalah ini gitu. Berikutnya marketing intermediaries. Nanti kita bisa lihat contohnya ya di slide berikutnya itu bagaimana penampakan captive market ya, penampakan captive market. Mohon maaf saya nggak enak sebetulnya menyebut merek gitu ya. Jadi ketika saudara datang ke restoran cepat saji itu, restoran cepat saji, di situ ada soft drink dengan merek tertentu yang disajikan, dan kita nggak bisa pilih merek yang satunya lagi, yang bersoda itu ya, yang warna coklat ya, coklat agak ke marun itu ya, seperti itulah. Ada yang bening, ada yang oranye kan, ada yang coklat, ada yang pokoknya itulah ya. Saya yakin sudah tahu lah. Nah itu kan itu bisa jadi ketika kita berada di perusahaan itu kan intermediary, restoran cepat saji itu intermediary, sehingga orang yang datang ke situ nggak punya pilihan lain kecuali membeli produk kita. Nah itu ya, termasuk kompetitor ya. Contoh kompetitor, lihat tayangan sebelumnya lah ya. Nah kemudian ya ini publik ya, publik. Oke, sebentar. Jadi pokoknya dengan kompetitor kita harus membangun bermitra ya. Mitra itu sejajar, mitra itu saling menguntungkan. Tidak pernah marketing mengajarkan untuk membunuh kompetitor, kecuali terpaksa. Iya nggak juga ya janganlah ya. Itu kan kita berbicara strategi adalah berbicara long run, jangka panjang. Itu ya, berbicara strategi adalah berbicara jangka panjang. Jadi apa bedanya strategi dengan planning itu? Ya ada juga yang kemudian membuat kalimat kata majemuk, perencanaan strategis itu perencanaan jangka panjang. Kalau planning mungkin itu tidak eksplisit jangka panjang pengertiannya ya. Ada rencana jangka pendek. Nah, ketika rencananya berubah menjadi rencana jangka panjang, itulah strategi. Oke, jadi seperti itu. Nah, ya terakhir adalah customer ya. Oke. Jadi, nah ini masih mikro, dan kita berada di dalamnya bersama poin-poin yang ada di sini. Ya. Siapa? Top management. Marketing itu kan unit ya, unit, divisi. Oke. Kemudian ada yang sejajar dengan kita, finance, R&D, research and development, ya, purchasing, operations, produksi ini ya, dan accounting. Nah, ini, ya, ini Ini adalah unit-unit. Kalau top management ya itu kan di atas kita ya. Ini adalah unit-unit yang menurut slide Kotler ini adalah masuk dalam kategori lingkungan mikro, di mana di perusahaan tempat unit kita juga berada di situ. Oke. Nah, supplier ya. Oke, apa sih yang menjadi persoalan, yang menjadi fokus kita? Supplier posisinya adalah pihak yang menyediakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Tuh, provide the resources to produce goods and services. Itu. Oleh karena itu, treat as partners to provide customer value. Perlakukanlah sebagai mitra. Ya, bahan baku kita kan harus baik agar customer kita, bahan baku kan dari supplier, agar customer kita satisfied. Oke, ya itu. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, berikutnya intermediary. Contoh intermediary. Tuh kan, akhirnya keluar juga mereknya.
Ya, nggak apa-apa, bukan saya yang cerita ya. Ini kan copyright, ini nggak bisa saya rubah. Ya, ini copyright nggak bisa saya rubah. Ya, keluarlah merek ini. Coca-Cola, Fanta, dan Sprite. Oke, ini kompetitornya apa? Pepsi ya. Ya udah, saya ngomong aja merek. Oke. Nah ini, jadi posisinya intermediary itu adalah membantu perusahaan, ya, help the company to promote, sell, and distribute its product to final buyers. Membantu perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikannya ke end user. Ya, saya menyebutnya end user. Kenapa? Karena ketika posisi kita bayar, padahal yang nitip pesan itu mungkin anak saya, mungkin saudara saya, anak kita, saudara kita, kan orang tua kita, kan boleh jadi begitu. Ya, yang belinya kita lah, gesek. Oke, pakai apa ya? Pakai aplikasi ya, ya gesek rekening kita misalkan gitu. Ya, nah jadi final buyersnya kita, ya, final buyersnya saya. Setelah itu yang makan kan nggak cuma saya di rumah itu, yang makan kan nggak cuma ada adik, ada kakak, ada orang tua, mungkin serumah dengan paman, bibi, ya, atau lagi ngapel ya. iya seperti itulah ya. Oke, berikutnya. Nah, nah ini masih intermediary. Bentuknya itu ada reseller, ya, ada reseller, ya. Nah, sekarang banyak contoh reseller lah ya. Ya, kita jual ke pihak yang sebetulnya posisinya kalau dari customer itu sama dengan kita. Itu ya, bahwa di situ ada penambahan value, oke, itu kan konsekuensi bisnis ya. Tapi kalau sudut pandangnya dari customer, dari buyer lah yang tadi itu posisinya dengan kita. Toh kita sendiri boleh jadi jual langsung ke customer, ya, dan jual ke reseller. Boleh jadi harga yang kita jual, yang kita pasang harga ke reseller lebih rendah dibanding dengan harga yang kita jual langsung ke buyer gitu. Boleh jadi begitu. Kemudian physical distribution firm, ya, ini ya ya ini di manufaktur biasanya ya. Contohnya bisa apa? Maklun, ya, bisa maklun dari bahan baku ke barang setengah jadi, ya, ke barang jadi dan seterusnya kan bisa begitu. Berikutnya marketing services agencies, ya. Kemudian agensi itu apa sih? Perwakilan lah ya. Jadi perwakilan, jadi gini, apa sih contohnya di wisata banyak ya, contohnya ya, perwakilan itu. Ya disebut kantor cabang, sebetulnya bukan kantor cabang, tapi merek perusahaannya ada di situ. Itu ya itu contoh lah ya, contoh agensi jasa marketing itu ya. Agensi jasa marketing itu bisa seperti itu. Ya boleh jadi, saya kasih contoh gini lah ya. Ini biar agak relevan dengan Muslim Market. KBIH, ya, ada satu KBIH besar sudah maju, ya. Mohon maaf ya, saya tahu mulai dari awal KBIH itu tahun 2004 itu, ya. Saya sebutkan merek, Anda pasti paham lah, di Bandung ini ya. Nah sekarang kan agensinya di mana-mana, sehingga ya dulu kan belum online lah ya, 2004 belum online. Sekarang kan bisa online. Nah ketika belum online, orang kan nggak perlu pergi ke Bandung, datanglah ke agensi-agensi itu, ya.
Datanglah ke agensi-agensi itu minimal untuk memberikan memperoleh informasi dan seterusnya. Terakhir adalah perantara keuangan ini, financial intermediaries itu ya. Oke, jadi ini bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk marketing intermediaries ini seperti ini. Oke, berikutnya kompetitor. Start muncul. Ini. Kompetitor, oke. Penjelasannya, firm must gain strategic advantage by positioning their offering against competitors' offering. Nah, ini dalam konteks kompetisi. Jadi kita yang berada di perusahaan kita itu, harus mendapatkan keuntungan strategis dengan memposisikan ya jadi gini, kan sama-sama offering value, itu ya, sama-sama menawarkan value di industri itu ya. Jadi industri itu kan banyak perusahaan sejenis sama-sama menawarkan value. Iya sama, pengetahuannya kan sama, kan kuliahnya sama, sama-sama ME, sama-sama MM kan gitu ya. Bacanya bukunya Kotler kan sama, ilmunya sama gitu ya. Jadi ketika ilmunya sama ya Pak. Iya begitu. Nah, sekarang bagaimana kita? Jadi kan akhirnya kembali kepada individu kita masing-masing. Ya, bagaimana kita bisa membuat atmosfer mungkin ini lebih tepatnya psikologis lah ya. Barangnya sama, apapunnya sama, ya. Nah, ada aspek-aspek yang bisa di-create di luar produk, ya, langsung. Ya, mungkin misalkan aspek-aspek manusiawinya, bisa begitu. Kan urusannya ini customer kita. Ya apalagi lagi-lagi struktur pasar kan sudah ya, kemarin sudah dibahas struktur pasar ya. Dalam pasar kompetisi murni kan konsumen tidak punya halangan untuk berpindah. Tahun ini saya gunakan KBIH A, tahun depan saya gunakan KBIH B. Sebelum corona itu ya. Setelah corona mari kita tunggu. Itu. Nah, jadi seperti itu ya. Misalkan kita tawarkan layanan konsultasi fikih haji gratis, misalkan seperti itu ya. Bukan gratis lah ya, tidak harus membayar ya. Kan kalau gratis itu kan kesannya tidak ada biaya. Bukan tidak ada biaya. Lagi-lagi ya, biayanya ditanggung. Kan gini saudara, price itu profit plus total cost. Ingat itu ya, profit plus total cost. Itulah price. Oke, price, harga sama dengan keuntungan. Saya tuliskan dulu profitnya ya di awal, plus total cost. Total cost itu akumulasi dari total fixed cost plus total variable cost plus total overhead cost dalam short run. Ingat ya, dalam jangka pendek ya. In the long run semua biaya adalah variabel ya. Dalam jangka panjang semua biaya masuk, berubah bukan berubah bentuk. Iya, berubah angka lah ya, berubah angka. In average kita buat average-nya jadi variabel kok semuanya. Oke, jadi itu ya. Nah, karena seperti itu maka kita bisa bukan mengutak-atik, membuat dinamika komposisi cost itu ya. Nanti apakah treatmentnya di fixed cost yang kemudian tetap in long run jadi variable cost semua ya. In short run apakah di fixed cost-nya ya, ketika fixed cost-nya berubah kan jadi variable cost ya, atau di variable cost-nya
atau di overhead cost-nya. Nah, itu seperti itu. Atau profit kita kurangi. Nah, tapi kalau profit kita kurangi itu ada pembahasannya tersendiri lah ya, kalau profit kita kurangi. Oke, jadi seperti itu. Itu kompetitor. Ya. Berikutnya muncul ini. Oke, publik ya. Berikutnya adalah masyarakat umum, publik. Siapa sih masyarakat umum yang ya diasumsikan berpengaruh langsung, bukan diasumsikan ya. Ini kan lagi-lagi kalau induktif kan ini sudah terbukti terjadi di lapangan. Oke. Any group that has an actual or potential interest. Ini urusannya ada interest nih. In or impact. Ini eksplisit ya. Interest dan impact. Oke. Jadi kepentingan potensial atau aktual dan berdampak, berpengaruh. Oke. Nah ini ya. On organization's ability, tadi ability sudah dijelaskan seperti itu ya, to achieve its objective. Siapa mereka? Financial publics. Siapa lagi? Media. Siapa lagi? Government. Siapa lagi? Citizen action. Siapa lagi? Local public. Ya. Siapa lagi? General public. Nah, ini lagi-lagi ini kan bukunya Kotler 2014 ya, bukan tahun 2020. Sekarang mungkin sudah nggak bisa, ya mungkin masih bisa lah ya, demografis atau geografis, lokal and general itu. Tapi ketika kita asumsikan akses terhadap informasi yang sekarang begitu masif, begitu terbuka, maka lokal dan general itu menjadi tidak memiliki batas lagi. Oke, ya. Yang berikutnya adalah publik internal, tempat di mana perusahaan berada itu. Nah ini adalah di sini kan any groups ya, kelompok-kelompok yang harus bukan diwaspadai, diperhatikan lah ya, diperhatikan oleh pihak marketing ya, agar ini ya, organization's ability to achieve its objective itu ya, bagaimana ini gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, sampailah ke customer ya, sampai ke customer. Nah, kategori customer itu ada paling tidak ada 4. Ini consumer markets ya, business markets, government markets, dan international market. Ini. Jadi yang langsung itu konsumen, yang intermediary tadi itu business market. Ya. Dia dengan produk kita itu juga melakukan bisnis. Ada government market. Nah, government market ya kalau kita lihat teori, bukan teori ya, informasi sejarah ekonomi Islam klasik itu, ya pemerintah itu menjadi pasar terbesar dari dari agregat output yang ada di pasar, ya. Oke, kenapa bisa menjadi pasar terbesar? Itu tadi, ya, apa istilahnya? Dengan konsep baitul mal wa tamwil, nah itu ya. Jadi gini, kan selalu pertanyaannya itu ketika kita berada dalam 2 kutub, pasar komando dan pasar bebas itu, Islam itu di mana? Di komando atau di bebas? Nah itu ya. Jadi oke, satu itu. Yang kedua, sekalipun kita mendapatkan mendapatkan penjelasan ya, bahwa di konvensional ya ada 2 itu ekstrimnya, kan kita kemarin bagi jadi 4 itu ya, pure, perfect, oligopoli, dan monopoli itu ya. Dalam penyataannya nggak ada yang memang selamanya berdiam di kutub
kanan, di kutub utara gitu ya, dan yang ini selamanya berada di kutub selatan. Itu nggak begitu dalam kenyataannya. Nah, oleh karena itu ketika agregat output tidak terserap oleh pasar, maka ini ada informasi sejarahnya, baca bukunya Pak Adi Warman Karim, itu government yang bertugas untuk menyerap agregat output itu. Nah, sekarang tidak begitu ya. Sekarang tidak begitu, bahwa ada kondisi-kondisi tertentu untuk output tertentu yang memang jadi saudara boleh lihat lagi ekonomi makronya tentang selling price dan floor price itu. Contoh konkretnya apa? Bulog ya, untuk produk pertanian contoh konkretnya Bulog. Oke? Nah, itu ya. Jadi di sini ada government market yang kemudian menjadi menjadi pembahasan tersendiri dalam sub pembahasan the company's micro environment itu. Yang terakhir adalah international market, termasuk di dalamnya adalah global market. Nah, itu ya. Jadi customer kita bisa dari sini ya, bisa dari sini atau bentuknya bisa seperti ini ya, tergantung nanti kita berada di perusahaan kita berada di pihak mana, bukan di pihak mana, fokusnya ke mana, oke. Nah, jadi sampai sini dulu lah ya, sampai sini dulu. Kalau kita kembali dulu ke slide sebelumnya. Saudara bisa baca itu yang PDF-nya, kan saya sudah kirim ya. Oke, dari sini. Dari sini. Siapa yang mau bikin artikel, makalah kelas ya, ini. The company micro environment. Nah, ini subnya actors in micro environment. Ya. Ini global. Ini masih global. 1 2 3 4 5 6. Oke. Satu makalah tuh. Siapa mau bikin silakan. Ya, berikutnya. Ini. Oke. Kita lihat ini ya, ini di company. Sekarang di company-nya kita rinci. Ya, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 subjudul. Jadi introduction, metodenya library. Nah, result and discussion-nya ya ini. Result, top management, finance, R&D, ya, purchasing, operation, accounting. Kemudian Anda bikinlah narasi, essay. Top management itu apa sih? Buat essay. Finance itu seperti apa? Seperti apa bentuknya, seperti apa pengaruhnya ya, dan seterusnya. Oke, berikutnya. Ini ada atau ya. Nah, top management as a company micro environment. Satu judul. Finance as the company micro environment. 2 judul. 1 judul, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 judul tuh. Ya, jadi kalau mau silakan dibuat itu. Bukan kalau mau, harus ya, kan nanti biar sekalian kita format bersama-sama dalam format jurnal, dan kita nanti carikan jurnal yang bisa menerima artikelnya. Ya, literatur review aja, kajian pustaka aja, ya, kajian pustaka atau review pustaka ya. Ada contoh-contohnya ada, ya. Oke, berikutnya, nah ini, ya, suppliers on company micro environment. Ini provide the resources to produce good and services. Yang kedua, treat as partner to provide. Ini ada 2, hasil dan pembahasannya udah ada 2 nih. Jadi pintu masuknya sudah dibukakan oleh Kotler dan Armstrong, tinggal kita tuliskan narasinya.
narasi pertama yang harus kita lihat, baca yang PDF kemarin itu, PDF Kotler Armstrongnya buat jadi esai, parafrase, kopasus, copy, paste, ubah sedikit, dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kan itu bukunya bahasa Inggris. Ya, kemudian cari sumber-sumbernya yang lain. Gimana cara nyari sumber? Lihat YouTube saya yang lain. Lihat pengayaan naskah, itu ada di YouTube itu, pengayaan naskah. Lihat tutorial menulis artikel jurnal, itu di situ. Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini intermediary, ya. Jadi promoting, selling, distributing. 3. Intermediary on companies micro environment. 3. Promoting, selling, distributing. Ya, tuh 3. Ini satu artikel. Atau dari 3 ini dibuat masing-masing satu artikel, dibuat masing-masing artikel terpisah oleh 3 mahasiswa. Silakan, ya. Ya, marketing intermediary role in promoting the company's product, ya, the company's product to the final buyers. Kan bisa begitu judulnya, ya. Jadi promoting. Nanti mahasiswa yang kedua to selling, ya. Mahasiswa yang ketiga to distributing. Bisa lah, sampai 10 halaman tuh bisa itu. Banyak bahannya itu, ya. Banyak bahannya. Googling aja. Ya, oke. Oke, posisi berikutnya apa? Ini. Ya, ini satu judul, ini satu judul, ini satu judul, ini satu judul. Udah 4 tuh. Waduh, udah selesai ya. Selesai tugasnya itu. Ya, tinggal ngejreng aja ya, tinggal jreng gitu kan, tinggal jreng itu selesai itu, ya. Berikutnya, kompetitor, ya. Oke, how to gain strategic advantage by positioning itu, kan bisa begitu, bicaralah positioning, ya. Oke, satu artikel ya. Ini ya, financial publics on companies micro environment atau as companies micro environment, kan bisa begitu. Financial publics, media publics, government publics, citizen action public. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelas kita 7 orang kan? Iya. Masing-masing. Boleh pilih lah, ya. Oke, berikutnya apa nih? Jadi udah berapa makalah? Nah ini ya, pengertian ini consumer market itu kayak gimana sih? Ya, kita semua lah ya, kita semua sebagai individu consumer market. Business market ketika kita memiliki perusahaan dan kita berhubungan langsung dengan pemasok kita, tetapi posisinya boleh jadi sama dengan kita. Government ini pemerintah as a market ya, as a market, as a customer, kemudian international market. Ini plus global market sekarang. Internasional, global, apa bedanya? Itu ya. Silakan dibuatlah artikelnya. Berikutnya stop dulu deh. Masuk ke makro. Ini udah 40 menit soalnya, lebih tuh, udah 43 menit ya. Oke, sampai sini dulu lah ya. Sampai sini dulu, tetap semangat. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq, billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basyiris sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ntar nggak kelihatan nih. Ini tetap semangat.